Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 19, tutorial statistika 2. Jadi, tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan tutorial statistika 2, modul 2, pengujian hipotesis. Nah, di sini terdapat ada 6 soal. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan awal atau jawaban sementara yang diajukan oleh peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti. Soal berikutnya, soal kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk yang pertama, hipotesis nol ini merupakan dia ini menyatakan ketidakadaannya hubungan antara variabel. Nah, hipotesis ini tuh selalu ditandai dengan simbol tanda sama dengan, yang berarti menspesifikasi suatu nilai tunggal. Nah, yang kedua ini adalah hipotesis alternatif. Hipotesis ini tuh merupakan hipotesis kerja. Nah, dia ini menyatakan adanya hubungan antara variabel. Hipotesis ini tuh dirumuskan dengan tanda tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Ini tuh menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan antara variabel. Kayak soal nomor 3 ini, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada 6. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menetapkan taraf signifikansi. Yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Lalu yang keempat, yaitu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Yang kelima, yaitu membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan cara menentukan nilai hitung. Jika nilai hitungnya lebih dari nilai tabel, maka H0 ditolak. Namun sebaliknya, jika nilai hitung kurang dari nilai tabel, maka H0-nya diterima. Nah, langkah yang terakhir, yang keenam, yaitu menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Oke. Selanjutnya, nomor keempat, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Nah, yang pertama ada left-tailed test atau uji satu sisi kiri. Nah, left-tailed test ini tuh merupakan pengujian yang digunakan ketika hipotesis alternatif menunjukkan bahwa nilai parameter populasi lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, area kritisnya itu terletak di sisi kiri distribusi. Nilainya itu kecil. Nah, untuk parameter hipotesis nolnya ini lebih besar sama dengan dari nilai tertentu. Nah, sebaliknya jika parameter 1 itu berarti lebih kecil dari nilai tertentunya. Nah, yang kedua itu right-tailed test atau uji satu sisi kanan. Nah, pengujian ini nih merupakan pengujian yang digunakan ketika hipotesis alternatif menunjukkan bahwa nilai parameter populasinya lebih besar dari nilai tertentu. Pengujian yang digunakan ketika hipotesis alternatif H1 menunjukkan bahwa nilai parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu. Nah, parameter hipotesis nolnya ini lebih kecil sama dengan dari nilai tertentu. Untuk parameter alternatifnya lebih besar dari nilai tertentu. Yang ketiga nih ada two-tailed test atau uji dua sisi. Nah, pengujian ini digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa nilai parameter populasi itu berbeda, baik lebih besar maupun lebih kecil dari nilai tertentunya. Nah, area kritisnya itu terletak di dua sisi distribusi, bisa di kanan maupun di kiri. Nilai parameter hipotesis nolnya ini sama dengan nilai tertentu. Parameter hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan nilai tertentu. Nah, soal yang kelima, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada hubungan antara musim hujan saat panen dengan hubungan antara musim cerah saat panen. Jadi, dari pengaplikasian uji hipotesis yang pertama ini, kita dapat melihat perbedaan dari antara hubungan musim hujan saat panen dengan hubungan saat cuaca cerah
dengan saat panen gitu. Yang kedua, orang yang rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari mengalami penurunan berat badan lebih cepat dibandingkan yang tidak berolahraga. Nah, yang terakhir ada soal perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue dalam 40 sampel. Nah, untuk soal yang keenam, yaitu ada perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka, paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Nah, untuk menyelesaikan persoalan di nomor 6 ini, kita memerlukan software RStudio. Di persoalan nomor 6 ini merupakan persoalan retail atau uji satu sisi kanan. Untuk langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menentukan komponen dari soalnya. Nah, tadi tuh diketahui di soal bahwa N-nya itu sama dengan 40, M-nya sama dengan 2, X barnya sama dengan 2,1, sigmanya sama dengan 0,25. Nah, setelah run yang sudah kita ketahui, kita perlu mencari nilai kritisnya. Tadi diketahui alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, di sini nilai kritisnya itu adalah 1,644854. Yang ketiga, selanjutnya kita perlu menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0-nya. Nah, di sini untuk menghitung batas kritis rata-rata sampelnya ini, kita pakai rumus M, berarti 2, Z alpha dikali sigma per N. Kita run, di sini hasilnya itu adalah 2,065019. Yang terakhir nih, kita perlu menghitung Z beta. Di sini tuh berarti adalah kesalahan tipe 2. Untuk menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2 ini, kita pakai rumus S critical minus X bar per sigma per SQRT-N. Nah, betanya itu adalah probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar. Nah, di sini bisa langsung di-run. Jadi, hasilnya itu 0,1880868. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah dapatkah kita menolak klaim perusahaan karena di sini itu diketahui bahwa rata-rata lemak jenuh per kue ini adalah 2,1 gram. Nah, tapi karena di RStudio tadi kita menemukan bahwa batas rata-rata sampelnya itu adalah 2,06, di sini tuh kita terdapat cukup bukti untuk menolak klaim perusahaan bahwa rata-rata lemak jenuh per kue itu tidak lebih dari 2 gram. Cukup sekian tugas mingguan modul 2 dari saya. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.